Kebutuhan penggunaan akan tanah dan ruang semakin meningkat, menyebabkan alih fungsi lahan pun tak dapat terhindarkan, terutama pada lahan pertanian sawah. Tidak sedikit lahan sawah saat ini beralih fungsi baik untuk pemukiman, sarana perekonomian, pasar, pariwisata maupun untuk sarana-sarana lainnya. Fenomena alih fungsi lahan sawah ini tentunya akan berdampak pada menurunnya produksi pertanian, hilangnya mata pencaharian petani, terkikisnya ciri budaya Bali dan turunnya potensi agrowisata Bali. Ketersediaan lahan untuk usaha pertanian pun merupakan syarat mutlak mewujudkan kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional. Sawah pun perlu dilindungi. Bagi masyarakat Bali, sawah tak hanya sekedar media untuk memenuhi kebutuhan pasokan ekonomi. Lebih dari itu, sawah memiliki arti filosofis yang syarat akan nilai religius, kultural, dan sosialis. Tak heran bila masyarakat Bali sangat menghargai sawah layaknya denyut nadi. Kalau sawah itu mungkin sebuah kebutuhan vital bagi petani di sini, karena itu adalah pekerjaan yang utama bagi mereka. Bagi Bapak itu memang itu kehidupan Bapak dari dulu, itu semuanya keluarga saya menghidupi dari sawah itu aja gitu. Kebudayaan Bali banyak terinspirasi kehidupan masyarakat agraris atau pertanian. Warisan budaya berupa terasering dan subak menjadi keunikan Bali yang lahir dan berkembang dari budaya bercocok tanam pada lahan sawah. Ya, demikianlah sebuah lanskap budaya terwujud, dibentuk dari perpaduan antara kerja alam dan kerja manusia. Karya seni naturalis yang mengukir dan memperindah dunia. Keberadaan sawah bagi masyarakat Bali yang mayoritas Hindu diyakini sebagai tempat memuja Dewi Sri atau Dewi Uma, sebagai pemberi kemakmuran bagi masyarakat dan alam Bali. Bali secara historis, lahan sawah sangat penting dalam perkembangan masyarakat Bali, baik dari segi sosial, budaya, dan ekonomi. Kehidupan sosial masyarakat Bali yang salah satunya sangat kental dengan nilai gotong royong juga bersumber dari kegiatan pertanian, terutama budidaya lahan sawah dengan dicirikan dengan banyaknya terbentuk organisasi kemasyarakatan dalam bentuk seke-seke. Nah, mengenai subak Jatiluwe ini memang sudah turun-temurun dari dulu. Nenek moyang kita sudah memang profesinya sebagai petani dan mengolah lahan untuk lahan pertanian. Nah, usaha subak Jatiluwe kemarin kan diakui oleh dunia, WBD-nya itu yang paling utama adalah terasering dan budaya. Budaya kita di dalam bertani, khususnya di subak Jatiluwe itu budayanya sangat kental sekali dan masih sampai sekarang masih kita lestarikan. Budaya yang ada di subak Jatiluwe itu adalah yang ada kaitannya dengan Trihita Karana, bagaimana kita serasi dengan Tuhan, dengan sesama dan sesama tumbuhan. Juga yang salah satunya adalah setiap kita melakukan kegiatan selalu diawali dengan upacara. Yang intinya kita memohon keselamatan, biar bekerja dengan selamat, dengan baik, dan hasil yang kita dapat dari pertanian itu bisa mencukupi dan bahkan bisa melebihi dari harapan. Karena keindahan dan keunikan sawah Bali yang terbalut dalam budaya lokal dan mampu menyejukkan mata, membuat banyak wisatawan lokal maupun mancanegara yang berkunjung ke sawah untuk menikmati suasana pedesaan. Sawah Bali pun menjadi objek wisata yang sayang untuk dilewatkan. Arti sawah bagi hidup Bapak itu sangat penting sekali ya, karena sebagai penopang hidup ya, hasilnya sebagai penopang hidup keluarga, untuk di adat, juga untuklah semualah, untuk hasil-hasil ada panen, ada di ladang, itu sangat penting artinya bagi kami dari dulu dan sekarang.
mungkin karena ada perkembangan pariwisata lah. Ini mulai udah ada tamu yang datang melihat-lihat view-nya, melihat kami bekerja, melihat proses kami di sawah ini, banyak yang datang. Untuk kami itu sangat berarti sekali dan mungkin kedepannya bisa menopang dari segi ekonomi ya. Karena kalau bisa ada tamu yang datang, bisa kami jual sesuatu lah, jual minuman. Itu sih menurut Bapak. Kehadiran sawah di sini bagi saya itu sungguh sangat membahagiakan diri sendiri maupun yang lain. Terutama kita di sini di samping bisa menikmati hasil pertanian, bisa juga menikmati kunjungan-kunjungan wisata, dan harapan ke depan Subak Jatiluwe masih lestari, budayanya juga tetap dijalankan budaya, karena itu ada kaitannya dengan penghargaan WBD kemarin. Kan di samping terasering adalah budaya, salah satu budaya yang masih satu-satunya Subak yang masih menjalankan budaya secara turun-temurun dan sampai sekarang masih semuanya berlaku. Pemerintah perlu mengatasi alih fungsi lahan pertanian guna memastikan ketersediaan lahan sawah agar terus dapat memproduksi pasokan pangan di masa yang akan datang. Penerapan aturan alih fungsi sangat diperlukan agar eksistensi sawah terjaga dan tidak hilang dimakan pembangunan. Jadi peran pemerintah daerah dalam menjaga keberadaan lahan sawah sangat vital. Pemerintah daerah sebagai pembuat regulasi harus memiliki komitmen yang kuat dalam mempertahankan lahan sawah di Bali. Penyusunan Perda RT/RW, Perda LP2B yang mengakomodir kawasan pertanian dengan perlindungan lahan sawah sangat diperlukan, yang dapat memberikan kepastian secara hukum akan keberlanjutan sektor pertanian dengan sumber dayanya berupa lahan sawah dan irigasi, serta dapat meredam alih fungsi lahan sawah. Kebijakan berupa insentif untuk petani dan pertanian, khususnya lahan sawah, seperti pembebasan pajak bumi dan bangunan, PBB, subsidi pupuk, bantuan saprodi berupa benih, pupuk dan pestisida, bantuan sarana berupa rehab jaringan irigasi, akses pembiayaan pertanian lainnya akan meningkatkan motivasi petani untuk mempertahankan keberadaan lahan sawah mereka. Di tengah krisis global, kita harus mengambil langkah-langkah untuk mengantisipasi seandainya terjadi krisis pangan dunia yang berimplikasi ke Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah mengambil langkah-langkah untuk menyelamatkan sumber-sumber pangan kita, termasuk lahan sawah. Perpres nomor 59 tahun 2019 merupakan dasar hukum untuk mengamankan lahan-lahan sawah produktif yang ada di Indonesia. Dan saat ini, kita sudah menetapkan lahan sawah yang dilindungi di 8 provinsi. 6 provinsi di Pulau Jawa, Sumatera Barat, dan Nusa Tenggara Barat. Selain itu, kita juga akan terus bergerak, dan pada tahun 2023 yang akan datang, kita akan menetapkan di 12 provinsi dan 13 provinsi sisanya. Dengan ditetapkannya lahan sawah yang dilindungi ini, diharapkan kita mampu mengamankan pasokan pangan nasional, kita bisa menjaga swasembada pangan kita, sehingga masyarakat bisa mendapatkan bahan pangan yang berkualitas dengan harga yang terjangkau, tanpa perlu khawatir dinamika dunia yang mungkin akan mengakibatkan pasokan pangan di beberapa negara akan terganggu. Kita sudah amankan ini dengan menetapkan LSD. Mari kita jaga LSD bersama. Selama ini sawah ternyata dengan undang-undang ini masih terjadi perubahan alih fungsi lahan sawah 150.000 sampai 200.000 secara nasional. Jadi penetapan sawah ini juga ternyata untuk mengendalikan perlu penetapan lahan sawah yang dilindungi itu. Kita sepakat semua untuk bisa mempertahankan sawah ini.
Hubungan sawah dengan masyarakat bukanlah dalam bentuk materi semata. Akan tetapi kehadiran sawah dengan konsep subaknya merupakan energi spirit bagi masyarakat. Sawah dalam manifestasinya merupakan benteng dari peradaban agraris. Terbangunnya hubungan yang harmonis antar masyarakat dengan lingkungannya yang perlu dipertahankan. Memang itu adalah tantangan yang luar biasa bagi kami, khususnya pengurus baik di Subak maupun di Poktannya itu adalah alih fungsinya. Nah, untuk alih fungsi memang sudah diatur di Awik-Awik Subak, itu sudah diatur walaupun ada pergantian pemilik, tapi mereka wajib untuk mempertahankan sebagai lahan pertanian dan dikelola dengan baik sesuai dengan yang dulunya seperti itu. Cuman kita juga butuh partisipasi pemerintah di dalam hal ini sehingga kita di bawah itu tidak berbenturan. Kalau memang sudah tidak boleh alih fungsi, ya ayo kita sama-sama, jangan kita jaga bersama-sama, jangan diberikan kelonggaran atau bagaimana seperti itu. Untuk menjaga sawah dari kami ya tetap kami usahakan seperti yang tadi itu, tetap diisi sawah, tetap mempertahankan sawah ini supaya tidak ada campur tangan dari investor atau digusur, tidak akan. Dan dari harapan kami ya dari pemerintah supaya memberi support lah, seperti yang saya katakan tadi itu ada perlindungan mungkin dari pemerintah, ada subsidi mungkin dari pupuk atau sarana pertanian lainnya supaya bisa turun langsung ke bawah dari pemerintah. Memang Bapak itu tidak boleh orang membuat pila-pila di sini. Memang tetap supaya ajak seperti ini aja leluhur kita ini. Harapannya supaya anak-anak mau bertani gitu, supaya dilanjutkan pekerjaan ini. Melindungi sawah sama dengan mempertahankan jati diri budaya Bali.